Silakan Bapak Ibu. Demikian Itu prinsip perkembangannya. Kalau tidak, Bapak Ibu, lanjut ke slide berikutnya ya Bapak Ibu. Proses tahap penyusunannya nanti sambil kita sharing juga. Ini karena ini adalah hasil kerja untuk pembentukan pos ini adalah kerja kita bersama. Baik, saya siapkan lagi untuk berikutnya. berikut. Tahu itu hidupkan kamera. Oh, kita mau orientasi sebentar. Yang siap. Atau? Kameranya dokumentasi sebentar aja, satu menit aja. Oke, lanjut Pak Tris. Oke, terima kasih Pak Fajar. Buka aja. Ya, terima kasih Pak Parku, luar biasa ini jawaban dari Pak ini kita mengalami langsung ya Pak. Silakan kalau teman-teman peserta yang lain ada yang ingin menanggapi. Pak Weni mungkin Pak Weni. Siap Bu. Jadi pada intinya Berarti Oke, lanjut. dua kata sudah muncul. bersama. Udah, langsung klik ya. Jadi ketika Share ya. Share. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya. Nah, ini bagaimana nanti kita akan jelaskan proses penyusunannya Bapak Ibu. Ya. Nah, yang perlu kita pahami itu adalah sebelum kita menyusun terlebih dulu Bapak Ibu. Karena apa? Ini dijadikan sebagai dasar panduan kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi nanti di sana itu ada yang sudah ditetapkan, kemudian ada yang boleh kemudian kita kembangkan. Nah, diantaranya itu adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum ini yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oh, boy. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Di materi-materi yang lalu juga sudah disampaikan Bapak Ibu ya terkait dengan kerangka dasar kurikulum. Nah, untuk kerangka dasar kurikulum ini Bapak Ibu, ini sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ya,
ya. Tentunya adalah mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan SNP-nya, standar nasional pendidikan ya. Nah, di situ ada tujuan pendidikan nasional, kemudian profil pelajar Pancasilanya juga. Nah, untuk profil pelajar Pancasila ini berisi nanti ada tema-tema Bapak Ibu ya, karena bersifat proyek dapat di sana. Nah, ini ada 9 tema, nanti ada yang pilihan, kemudian ada yang wajib. Nah, ini udah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Demikian juga yang standar kompetensi lulusan ataupun SKL-nya ya. SKL-nya, standar isi, standar proses, standar penilaian. Kalau kita tahu di kurikulum K13 memang standar SKL, standar isi, proses, standar penilaian juga sudah dikeluarkan melalui Permendikbudnya. Ada yang kita tahu, kita kenal, ada Permendikbud nomor 22, nomor 23, nomor 24. Nah, itu adalah standar-standar yang sudah dapat dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Nah, namun untuk yang SMKPK ini kami masih dapat menunggu Bapak Ibu, artinya standar-standar tersebut untuk kita pahami, termasuk juga di standar penilaian yang kemarin Bapak Ibu artinya pertanyakan. Ini yang kita akan mencari, artinya dapat juga dari kementerian belum launching ya tentang standar penilaiannya. Kalau di K13 sudah ada Bapak Ibu. Nah, termasuk juga untuk kerangka struktur kurikulum itu sudah ditentukan Bapak Ibu di sana ya, sudah ada untuk jam-jamnya yang kemarin juga udah disampaikan kalau tidak salah oleh pematerinya Ibu Rizka di sana. Di sana ada struktur kurikulum yang muatannya itu adalah muatan umum, ada muatan kejuruan, ada muatan umumnya itu kalau tidak salah ada 6 mata pelajaran, kemudian yang kejuruannya itu termasuk ada perubahan di sana Bapak Ibu yang terkait dengan matematika dan bahasa Inggris ya, itu dimasukkan ke dalam muatan kejuruan. Demikian juga ada mata pelajaran IPAS di sana, itu sudah masuk di kategori muatannya adalah muatan kejuruan. Nah, kemudian untuk capaian pembelajaran juga Bapak Ibu ini sudah disiapkan oleh pusat. Jadi masing-masing mata pelajaran baik yang umum, baik yang kejuruan, nah, untuk CP-nya itu sudah disiapkan oleh pemerintah. Termasuk juga prinsip pembelajaran dan asesmennya. Kemarin udah disampaikan juga mengenai prinsip pembelajaran dan asesmen. Ada asesmen juga yang diagnostik, kemudian formatif, sumatif, itu dari disampaikan dari semuanya. Nah, yang jadi kewenangan kita itu adalah, nah, ini dikatakan fleksibel ataupun dinamis. Artinya bahwa satuan pendidikan boleh mengembangkan kurikulum itu berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Dikatakan bahwa strukturnya memang artinya dari pusat itu sudah dijadikan sebagai acuan, panduannya sudah ada. Nah, sudah yang kita kenal selama ini di dalam kerangka kurikulum berupa mapel-mapelnya, demikian juga jam-jamnya yang ada di masing-masing mapel ya. Nah, memang ada beberapa yang bisa dijadikan fleksibilitas ataupun dinamis, termasuk adalah di sana PKL. Nah, itu boleh, artinya PKL di dalam struktur kurikulum bisa
dicantumkan di sana ada di semester 6. Namun di dalam tahap pelaksanaan dan pelaksanaannya bisa saja itu diterapkan di semester keempat, kelima, dan keenam. Nah, makanya ini tergantung dari kos kurikulum operasional di satuan pendidikan masing-masing. Kapan waktu untuk PKL ini diberlakukan kepada anak didik kita. Termasuk juga di sana ada mapel pilihan di sana ya, ada mapel pilihan, bisa berupa mapel pilihannya itu adalah bisa penajaman terhadap konsentrasi keahlian tahap tertentu ataupun tahap lintas dari program, lintas dari tahap program. Ini dikatakan dapat di sana diperbolehkan mapel pilihan. Nah, ini yang artinya dapat bisa nanti dapat dirumuskan oleh stakeholder kita untuk menyusun kosnya tersebut. Nah, demikian juga Bapak Ibu, itu terkait dengan visi misi dari satuan pendidikan. Nah, visi misi satuan pendidikan tersebut disesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing satuan pendidikan kita. Nah, kita tahu bahwa di sekolah kita sudah sudah mempunyai visi misi ya, yang sudah ada visi misinya. Nah, apakah kemudian visi misi ini masih relevan dengan perkembangan sekarang? Karena yang saya tahu nampaknya visi misi satuan pendidikan kita ini sudah lama ya Bapak Ibu, belum kemudian ada revisi. Nah, apakah kemudian visi misi yang sekarang ini masih relevan, masih cocok untuk dikaitkan dengan perkembangan sekarang, kemudian kurikulum SMK PK-nya. Nah, itu bisa dilihat ya, bisa dilihat. Kalaulah kemudian perlu dikaji ulang, ditinjau ulang, disesuaikan dan sebagainya, nanti dari tim untuk melihat, untuk mengkaji visi misi yang sudah ada. Yang saya tahu bahwa visi misi dari SMK 2 itu untuk visinya adalah, saya lihat bunyinya adalah visinya menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan berstandar nasional atau internasional, berprestasi, berkepribadian mulia, beriman dan serta peduli lingkungan. Nah, misinya ya ada menyiapkan siswa menjadi tenaga tingkat menengah yang terampil dan produktif, menyikapi siswa mampu menciptakan lapangan kerja serta mampu berwira swasta. Kemudian misi yang ketiga adalah menyiapkan siswa menjadi generasi bangsa yang mampu memperkokoh pertumbuhan ekonomi negara. Nah, apakah kemudian visi dan misi ini masih dapat relevan? Kemudian apakah visi misi juga ini sudah dapat mengandung nanti ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi di dalam pembuatan visi misi nanti pada slide berikutnya. Nah, itu diantaranya memang harus bahasanya itu operasional dan lain sebagainya. Itu. Nah, kemudian ini ada perangkat ajar ya, ada perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri. Nah, di situ makanya Bapak Ibu di dalam nyusunan pos juga ini berperan. Karena apa? Di situ ada perangkat ajar. Perangkat ajar yang kemarin dapat disampaikan adalah dalam hal pembuatan modul ajar. Nah, modul ajarnya seperti apa? Disesuaikan dengan kurikulum yang sekarang dikembangkan, yaitu kurikulum SMK PK.
Itu Bapak Ibu. Memang materi kurikulum operasional sekolah ini adalah muaranya Bapak Ibu. Jadi hasil pelatihan yang kemarin, mulai dari kemarin itu adalah merdeka tanpa mengajar, merdeka tanpa belajar, kemudian bagaimana mengimplementasikan ke dalam alur tujuan tanpa pembelajaran. Kemudian demikian juga dalam penyusunan tanpa modul ajar, kemudian tanpa membuat tanpa assessmentnya. Nah, ini muaranya nanti sebagai dokumen dari POS yang akan dapat dijadikan sebagai acuan ataupun pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Muaranya ke sana, Bapak Ibu. Nah, proses penyusunannya, nah ini Bapak Ibu, ini yang atas adalah sudah ditetapkan oleh pemerintah Bapak Ibu. Jadi tujuan pendidikan tahap nasional sudah ada, kemudian profil pelajar Pancasila juga, ya, kemudian struktur kurikulum, kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen, kemudian CP-nya juga sudah ada, sudah disiapkan pemerintah. Nah, yang domain dari satuan pendidikan adalah ataupun yang fleksibel atau dinamis ataupun perlu tahap pengembangan, penyesuaian dan sebagainya, ini adalah ini Bapak Ibu, ada 5. Nah, itu yaitu satu, harus berprinsip pada menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Tuh, dianalisis ya karakteristik satuan tahap pendidikannya. Seperti apa nanti dapat ada di slide tahap berikutnya. Ya, visi misi tahap tujuannya juga dirumuskan. Apakah kemudian ini udah sesuai atau belum? Kalau seandainya belum ada visi misi, ya harus dapat dirumuskan bagi sekolah tertentu yang tidak punya visi misi, misalnya ya harus dapat dibuat. Tetapi kalau seandainya bagi sekolah ataupun satuan pendidikan yang sudah mempunyai visi misi, berarti tinggal menyesuaikan saja. Demikian juga ada pengorganisasian pembelajaran di sana ditentukan. Nah, apakah kemudian ini modelnya ada model reguler, apakah kemudian sistem pembelajaran dengan sistem blok dan sebagainya, ini perlu ditentukan juga, ya. Menyusun rencana pembelajaran juga yang modul ajar itu, ya. Demikian juga ada proses pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional, Bapak Ibu, ya. Jadi di dalam pembuatan KOS itu ada yang namanya pendampingan. Jadi tidak sekali dapat jadi Bapak Ibu, perlu adanya rundown kegiatan untuk pendampingan, termasuk adalah nanti artinya dari komite kawan-kawan kita dari komite pembelajaran tetap saja untuk mendampingi Bapak Ibu dalam hal pembuatan modul ajarnya juga. Nah, nanti kita artinya berdiskusi lah ini untuk pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional ini. Kapan, kemudian waktunya sampai dengan kapan dan sebagainya nanti di akhir lah, ya Bapak Ibu. Demikian juga nanti di proses evaluasi itu sendiri. Nah, ini Bapak Ibu penyusunan dokumennya, ya. Siapa yang memfasilitasi penyusunan ini tentunya adalah difasilitasi oleh kepala sekolah. Kemudian siapa yang akan dapat dilibatkan dalam penyusunan ini adalah stakeholder yang terkait. Biasanya kadang kita membentuk dalam penyusunan dokumen KOS ini adalah membentuk tim pengembang kurikulum. Tim pengembang kurikulum sendiri itu harus memuat berbagai macam unsur, ya. Ada dari guru,
termasuk juga kepala sekolah, ada pengawas, kemudian ada dapat dari Judika juga harus dapat dilibatkan di dalam hal penyusunan dokumen ini. Ya. Nah, itu ada guru. Kemudian komite dapat sekolah juga, ya, itu harus dapat dilibatkan. Biasanya dalam akreditasi dapat ditanyakan juga ini Bapak Ibu terkait dengan mana tim pengembang dapat kurikulumnya. Demikian juga untuk peninjauan dan revisi kalau seandainya memang sudah ada. Nah, ini juga harus dapat sama halnya dengan penyusunan dapat dokumen. Kalau seandainya memang sudah satuan pendidikan itu sudah punya dokumen dapat kurikulum, berarti harus dapat apakah masih sesuai, masih cocok. Kalau seandainya dapat ditinjau, kalau seandainya dapat tidak sesuai lagi, masih harus dapat direvisi. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu, analisis karakteristik satuan pendidikan untuk menentukan visi misi. Ya, sini. Bagaimana caranya menganalisisnya? Kemudian proses desain untuk visi misi. Ini akan dapat diterangkan dalam slide apa ini Bapak Ibu, ya. Nah, dikatakan kerangka berpikirnya untuk menentukan dapat visi misi itu Bapak Ibu, ya. Ini apakah satuan pendidikan sudah memiliki visi misi atau tujuan apa yang sudah ajak? Artinya sudah sesuai, sudah bagus, sudah mengikuti perkembangan zamannya. Nah, kalau seandainya belum, berarti harus ada rangka berikutnya, harus ada analisis lingkungan belajar satuan pendidikan. Kemudian dari situ merumuskan visi tujuan sesuai dengan analisis lingkungan belajar tersebut juga. Kalau seandainya sudah, nah kita kan sudah nih. Nah, berarti apakah analisis kebutuhan satuan pendidikan tersebut sudah sesuai? Belum, ya, untuk visi dan misinya tersebut. Nah, kalau seandainya belum sesuai, berarti harus dapat disusun ataupun direvisi ulang. Itu. Untuk menyusunnya itu adalah dibutuhkan ini analisis kebutuhan satuan pendidikan. Ini untuk menentukan strategi, ya, strategi ataupun cara dalam mendesain. Itu Bapak Ibu. Nah, ini analisis karakteristik satuan pendidikannya. Bisa sebenarnya banyak metodenya, ada kuesioner, wawancara, diskusi, tapi kadang agak jelimet juga nih Bapak Ibu. Kalau kita pahami untuk pengumpulan informasinya. Yang jelas bahwa prinsip analisis lingkungan itu harus melibatkan perwakilan dari warga satuan pendidikan. Nah, ini ada contoh-contoh yang perlu dapat didapatkan, Bapak Ibu. Apa kekhasan daerah setempat. Nah, ini terkait dengan karakter satuan pendidikan, kekhasan daerah setempatnya. Kemudian bagaimana peran satuan pendidikan sebagai bagian dari masyarakat setempatnya, seperti apa. Kemudian apakah dampak dari satuan pendidikan yang sudah dirasakan saat ini oleh warga sekolah juga. Bagaimana peran satuan pendidikan dalam menyiapkan kesadaran mencapai profil pelajar Pancasila. Ini adalah contoh-contoh informasi yang didapatkan untuk menganalisis lingkungan belajar satuan pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu juga analisisnya. Ini perlu banyak analisis Bapak Ibu, ya. Sebelum untuk menentukan visi misi tujuan. Ya. Analisis lingkungan belajarnya, sumber daya alamnya, sosial budayanya juga
sumber pendanaannya itu dari mana, itu adalah salah satu sebagai bahan tapi informasi juga. Bagaimana sistem dan kebijakan di daerah juga, kemitraannya tapi seperti apa, itu komponen-komponen yang ada pada analisis lingkungan belajar. Nah, yang visi misi juga tuh. Jadi di sini untuk mereview kalau seandainya memang apakah visi misi kita udah sesuai belum dengan tujuan kurikulum TAPA SMK PK-nya. Nah, ini TAPA reviewnya, Bapak Ibu. Apa yang maksud TAPA prioritasnya, ya, mendasari TAPA tujuannya, kemudian apa saja yang perlu TAPA dimiliki oleh peserta didik, kompetensi kitanya, ya, mengapa kompetensi ini TAPA penting sebagai TAPA root-nya, istilahnya TAPA map dari sekolah kita. Nah itu. Nah, demikian juga ada analisis kebutuhan satuan pendidikan yang tadi TAPA disampaikan. Ada analisis lingkungan belajar, ada analisis kebutuhan satuan pendidikan dari peserta didiknya TAPA seperti apa, kemudian dari guru dan tenaga pendidikan, kemudian sarana dan prasarana juga. Nah, termasuk juga misalnya dari kebutuhan satuan TAPA pendidikan seperti ini, misalnya TAPA TTP, sarana prasarannya untuk mesin CNC-nya TAPA kurang juga itu. Nah, ini sebagai bentuk analisis dari kebutuhan satuan pendidikan. Ini semua untuk menetapkan strategi yang akan kita pilih, kita lakukan. Nah, ini visi misi Bapak Ibu, ya. Nah, apakah kemudian sudah sesuai belum visi misi TAPA kita ini, ya. Nah, kalau visi itu cita-cita TAPA bersama, ya, cita-cita berusaha. Kalau misinya itu adalah pernyataan bagaimana satuan mencapai TAPA visi. Nah, kalau visi berarti berisi TAPA keadaan, berarti harus TAPA realistis juga. Kalau misi berarti dia harus menunjukkan tindakan, rumusan yang berupa menunjukkan TAPA tindakan dari visi yang akan dicapai. Nah, tujuan ini karena kita dalam membentuk TAPA KOS itu sendiri tidak lepas dari visi, misi, tujuan. Nah, ya. Visi misinya, kemudian tujuan satuan pendidikan, tujuan program kalian. Nah, apakah tujuan dari satuan pendidikan juga udah sesuai belum? Apakah ada penyesuaian? Enggak. Termasuk juga adalah tujuan dari program keahlian. Saya yakin Bapak Ibu kepala program dapat sudah familiar dengan tujuan program kalian masing-masing yang mau hendak dapat dicapai. Nah, apakah kemudian tujuan program kalian itu sudah sesuai atau belum? Nah, ini yang harus dapat kita kaji di dalam dapat perumusan KOS. Ya. Itu Bapak Ibu. Halo. Halo Bapak Ibu. Halo. Halo. Halo juga. Jelimet ya Bapak Ibu. Ya, karena memang dapat begitu di dalam hal dapat membentuk dapat KOS ini adalah bagaimana artinya stakeholder apa yang ada itu terlibat Bapak Ibu, ya. Di antaranya memang dapat dari guru juga, artinya perangkat ajar itu nanti akan dijadikan sebagai salah satu dokumen kita dalam tapak KOS tersebut sebagai tapak acuan, sebagai tapak pedomannya. Nah, itu. Di samping juga nanti akan dibentuk
tim pengembang kurikulum untuk membuat apa ini yang berisi perwakilan-perwakilan Bapak Ibu. Ya. Nah, ini untuk dapat cek kalimat apa misinya tersebut, tadi membuat apa misi itu. Apakah misi itu sudah berupa kalimat tindakan? Katakan harus berupa kalimat tindakan. Apakah misi menjelaskan pencapaian indikator visi? Nah, itu yang tadi dapat saya sampaikan visi misi dari SMK 2 itu. Nah, yang aturan-aturan ini yang harus kita harus kita pahami, ya. Apakah misi sudah dinyatakan dengan jelas dan tidak multitafsir? Nah, kemudian apakah misi menunjukkan keberpihakan pada peserta didik? Nah, ini yang harus kemudian kita sesuaikan, Bapak Ibu, ya, di dalam hal apa membuat visi apa misi itu tadi. Termasuk adalah membuat tujuan satuan pendidikan juga Bapak Ibu, ya, di samping nanti di breakdown juga di dalam tujuan satuan pendidikan juga ke dalam tujuan program keahlian. Biasanya program keahlian itu mempunyai tujuan tersendiri, siswanya untuk tujuannya apa. Nah, yang jelas prinsip dari membuat tujuan ini Bapak Ibu itu harus menganut SMART. Ada sampai ditambahkan ER, ya, SMART, ya, prinsipnya dalam membuat tujuan ini. Apa SMART itu? Adalah specific, measurable, achievable, relevant, kemudian time-bound. Spesifik berarti harus sederhana, spesifik, harus dapat menunjukkan ciri khas. Measurable tentunya harus dapat diukur, harus dapat diukur. Attainable tentunya harus dapat dicapai dilaksanakan oleh seluruh warga pendidikan. Jadi melibatkan juga pihak eksternal. Relevan juga harus masuk akal, ya, di dalam hal pembuatan tujuan ini. Demikian juga harus mengandung prinsip time-bound, harus memiliki alokasi waktu yang lebih fleksibel dan lini masa yang disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, memiliki alokasi waktu. Contohnya ada Bapak Ibu, ini sebagai contoh saja dalam membuat tujuan satuan pendidikan. Nah, ini contohnya. Jadi dicontohkan ini tujuan satuan pendidikannya itu adalah menyelenggarakan program unggulan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik 1 kali setiap akhir semester. Nah, dalam membuat tujuan itu tadi disinggung harus berpedoman pada prinsip pembuat tujuan, yaitu SMART. Specific, measurable, attainable, relevant, kemudian time-bound. Apa spesifiknya? Ini sederhana dan jelas, berarti ini tentang program unggulan satuan pendidikan. Nah, ya, spesifiknya di situ, yaitu tentang program unggulan satuan pendidikan. Nah, measurable-nya berarti ada satuan ukuran atau kriteria ketercapaian, ya, dapat diukur dengan contoh kriteria, ya, dengan contoh atau kriteria. Sebagai sekolah jadi perintis dalam program, ini program berkualitas, program yang dipahami dan menjadi komitmen seluruh warga sekolah. Attainable-nya apa? Masuk akal dia. Itu program dan alokasi waktu masuk akal, gitu, ya, dapat dicapai. Ya. Relevan berarti tujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Di sini meningkatkan kompetensi peserta didik ada, ya. Tembonya kapan? Ada alokasi waktu, yaitu 1 kali setiap akhir semester. Nah, ini prinsipnya. Nah, apakah kemudian
satuan pendidikan, tujuan satuan pendidikan yang nanti kita akan dapat sesuaikan sudah menganut paham prinsip dari pembuatan tujuan satuan pendidikan. Itu tugas kita dapat bersama Bapak Ibu untuk dapat melihat kembali ya visi misinya satuan pendidik tujuannya, baik tujuan dapat satuan pendidikan maupun tujuan program kalian. Ini juga merumuskan dapat tujuan yang berusaha pada peserta didik, Bapak Ibu. Ini banyak ininya. Ini harus dapat pada peserta didik, ya. Analisis tentunya analisis kebutuhan untuk mencapai tujuan ini adalah analisis SWOT. Nah ini Bapak Ibu nanti hari Jumat sama Sabtu, artinya kami dapat diundang, artinya oleh pembimbingan juga oleh perguruan tinggi. Dalam hal ini kita SMKPK di bawah bimbingan dari Polnet Bapak Ibu. Nanti hari Jumat Sabtu kami kepala sekolah kemudian pengawas dapat diundang ke sana untuk menganalisis tapi ini juga Bapak Ibu. Ya. Nah itu sama ini analisis SWOT. Ya. Oke Bapak Ibu. Satu lagi Bapak Ibu, nih menjelaskan visi misi dan tujuan satuan pendidikan. Jadi ini harus dapat diselaraskan. Jadi yang jelas bahwa tujuan itu harus dapat berdasarkan visi misi yang ada, yang akan kita dapat kembangkan. Nah, demikian juga visi misi itu harus mencerminkan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian kita lihat dapat dalam diagram piramidanya pun misalnya profil pelajar Pancasila ini karena dia itu adalah berpusat pada peserta didik ya Bapak Ibu. Jadi goalnya itu adalah profil pelajar Pancasila yang akan dapat kita tanamkan kepada peserta didik kita. Itu Bapak Ibu. Sebelum dapat di pengorganisasian, ada yang perlu kita bahas kemudian sharing Bapak Ibu. Sini. Oke Bapak Ibu, ini penyampaian sedikit materi mengenai penyusunan kurikulum personal satuan pendidikan, baik dari prinsip dan juga mengenai prinsip dari penyusunan visi dan misi dari satuan pendidikan. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya atau menyampaikan masukan, saran, silakan. Kami berikan kesempatan sebelum masuk ke materi pengorganisasian kurikulum personal satuan pendidikan. Apa saja? Silakan Bu Erini, Bu Kepala Sekolah. Pak Fajar. Ya Bu. Jadi karena materi praktek satu termasuk visi dan misi yang menuju pelajar Pancasila, tentunya Pak Fajar saya minta tolong jadwalkan untuk rapat pengarahan untuk membahas kalau seandainya rasa saya memang visi dan misi kita perlu direvisi yang arahnya adalah ke profil pelajar Pancasila. Nah, nanti tim manajemen akan membuat draft seperti apa yang visi dan misi kita sesuaikan dengan cost tentunya. Karena saya juga hari Jumat itu akan presentasi tentang rencana strategi sekolah kita di Pontianak dengan Pak D. Saya lagi membuat ekstra. Nanti kita harus menyesuaikan visi misi itu, kita godok dulu di manajemen.
baru nanti harapan kita segera ada rapat pengarahan untuk membahas visi dan misi serta tujuan sekolah kita. Setelah itu nanti kita keluarkan kepada semua guru dan TU. Mungkin nanti akan ada masukan-masukan dari Bapak Ibu guru dan TU tentang revisi yang akan dilakukan visi dan misi yang arahnya adalah menuju profil pelajar Pancasila. Saya minta tolong Pak Fajar untuk menjadwalkan rapat pengarahan sehingga nanti kita akan segera bekerja dengan waktu, karena kita November sudah harus pelaporan semua kegiatan sehingga nanti semuanya bisa berjalan dengan baik. Yang pasti Bapak Ibu semuanya, tentunya nanti saya juga akan minta masukan visi dan misi kita ke industri, karena memang profil pelajar Pancasila target kita di PK ini adalah bagaimana kita kurikulum tersusun juga kos kurikulum prasekolah yang bersama dengan industri juga. Artinya nanti kita juga akan minta masukan Pak Tris kepada industri tentang visi dan misi sekolah kita sampai kepada banyak hal yang kita kerjasamakan dengan industri. Mungkin itu tambahan dari saya Pak Fajar. Pak Trisno, semoga sukses. Alhamdulillah, biarpun kita menggunakan daring, insya Allah kita bisa berjalan dengan baik, karena memang dalam keadaan kita harus bersahabat dengan COVID tahun ini. Jadi itu tambahan dari saya, Pak Fajar dengan Pak Trisno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Jadi untuk rencana rapat pengarahan sudah saya agendakan. Jadi nanti setelah Ibu Kepala Sekolah dan Pak Trisno kegiatan di Pontianak hari Jumat Sabtu, jadi Seninnya langsung saya rencanakan agenda untuk rapat pengarahan. Jadi situ kita bahas juga kapan kita akan melaksanakan proses untuk revisi visi dan misi kita yang memang sesuai dengan kurikulum SMK PK ini, dan juga visinya memang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi pada hari ini guru sasaran dan juga komite pembelajaran di arahan dari Pak Trisno juga untuk memahami bagaimana prinsip, bagaimana konsep dan proses penyusunan dari visi misi yang memang sesuai dengan kurikulum SMK PK ini. Intinya tadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya nanti baru di tim manajemen kita bersama-sama menyusun revisi visi dan misinya, kita buat draftnya, dan selanjutnya ya pastinya melibatkan seluruh warga sekolah, baik dari seluruh guru dan juga nanti juga pihak IDUKA dan juga pihak komite, Ibu. Ya, terima kasih Pak Fajar. Sedikit lagi menambahkan, tim Ya, Bu. Profil pelajar Pancasila, tim pengajar budaya kerja dan profil pelajar Pancasila mohon sambil mencari informasi dimanapun bisa dicari informasi, termasuk Pak Trisno, karena memang di situ salah satunya sekolah kita harus ada yang disebut dengan sekolah bebas perundungan. Jadi saya minta tolong Pak Burhanuddin dan Bu Rosita yang kemarin saya tunjuk untuk memperdalam tentang perundungan. Perundungan itu bahasanya bahasa Indonesia bully, Bapak Ibu. Jadi kalau bully itu sekarang bahasanya di kurikulum kita adalah sekolah bebas dengan perundungan, dengan bully. Jadi nanti sambil mencari-cari, sambil menunggu informasi dari P4TK dari Balai Besar, mungkin Bu Rosita dengan Pak Burhanuddin, saya minta tolong untuk boleh sudah mencari-cari tentang apa itu tentang sekolah bebas perundungan. Saya pikir sekarang ini pembelajaran dengan teknologi yang luar biasa yang tidak menunggu, tetapi kita harus menjemput bola. Termasuk gerakan sekolah menyenangkan. Nanti yang tim pengajar itu juga tolong mencari tentang gerakan sekolah menyenangkan. Nanti saya bantu karena saya juga nanti sambil mencari-cari, karena ini juga sebuah hal yang baru. Nanti besok saya hari Jumat kita ke Pontianak dengan Pak Duran sambil mencari-cari informasi tentang gerakan sekolah menyenangkan, karena itu harus masuk di dalam kos SMK Negeri 2 Ketapang. Jadi mungkin itu tambahan. Saya minta tolong sekali lagi Pak Burhanuddin dengan Bu Rosita. Mungkin itu aja Pak Fajar. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Mungkin Pak Burhan, Ibu Rosita mungkin ada tanggapan mengenai sekolah bebas perundungan dari Pak Burhan dengan terutama yang perundungan Bu Rosita. Saya minta, karena tim BPM kan hanya bukan Bu Rosita saja, tapi tim BPBK dan kesiswaan memang ayo konsentrasi di sekolah bebas perundungan. Jadi tidak usah menunggu, tapi kita sudah boleh mencari karena itu harus masuk di dalam
mata pelajaran yang harus masuk perundungan itu adalah mapel. Sebentar, saya sambil buka catatan saya karena waktu itu saya ada pengarahan dari Pak Direktur. Yang harus masuk itu adalah SIMDIK kalau tidak salah saya. Nanti saya tadi dulu Pak Fajar. Silakan lanjut dulu sambil saya nyari catatan saya. Silakan Pak Fajar. Ya. Silakan Pak Burhan, mungkin ada tanggapan sedikit mengenai sekolah bebas perundungan, sedikit gambaran mengenai sekolah bebas perundungan untuk nanti kita terapkan. Dan juga Terima gerakan kasih, sekolah Pak Fajar. menyenangkan. Ya, silakan Pak Burhan. Ya, terima kasih Pak Fajar. Untuk sekolah yang bebas perundungan, kita sekarang masih mencari bahannya, literasinya Pak Fajar, literaturnya maksud saya. Siap. Ya, sedang mencari. Ya, dan juga nanti ada gerakan Bahan sekolah yang menyenangkan. untuk belajar, iya. Kalau untuk sekolah yang Halo? Halo. Silakan Pak Burhan. Silakan Pak Ya, Burhan. kalau untuk sekolah yang menyenangkan, kita hanya membuat saja bagaimana mereka senang di sekolah. Gitu itu saja, Bu. Mungkin sambil mencari lah ini. Ya nanti saya carikan karena kebetulan kemarin memang ada Zoom tentang materi itu, tapi sekolah kita waktu itu tidak diundang. Sambil mungkin Bu Rosita ada masukan, Bu Rosita apakah ada bisa dari BPBK? Saya pikir lebih menguasai untuk anti perundungan. Ya. Perundungan itu bully atau Bu Wiwin atau Bu Ririn. Silakan, mungkin ada masukan sebelum kita juga sama-sama mencari materi. Silakan yang dari BPBK, Bu Rosita. Mungkin ada sedikit gambaran, Bu Rosita. Kaitan dengan materi kemarin, saya filosofi Ki Hajar Dewantara itu ya konsep prinsipnya ya Ya. asih, asah dan asuh kemarin. Iya, Jadi itu memang betul. dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu memang udah konsep pendidikan di Indonesia itu tidak ada yang sistemnya pembulian perundukan ya. Itu konsepnya saling asah, saling asih dan saling asuh. Dan selanjutnya untuk gerakan sekolah menyenangkan memang penamaan dari sekolah itu tidak menggunakan sekolah tapi taman siswa. Istilahnya ya taman, tempat yang menyenangkan bagi peserta didik. Tidak menggunakan nyadur dari bahasanya Belanda atau Inggris itu schoolen atau school, tapi taman siswa, artinya tempat yang menyenangkan bagi peserta didik. Kalau merujuk kembali di materi filosofi Ki Hajar Dewantara. Oke, silakan mungkin BK ingin menanggapi mengenai sekolah bebas perundungan. Bu Rosita. Ya Pak Fajar. Ini Silakan, Pak Bu Rosita. Fajar. Iya ya. Ini lagi sama-sama lagi mencari nih Bu, Pak Fajar. Ya. Lagi sama-sama mencari literaturnya ini. Sama dengan Pak Burhan lagi sama-sama mencari. Kemarin udah kompromi juga dengan Pak Burhan. Pak Fajar. Oke. Terima kasih Bu Rosita. Ya. Oke, selanjutnya saya kembalikan lagi ke Pak Trisno selaku pemateri. Silakan Pak Trisno. Baik, Bapak Ibu. Wah, betul Pak Trisno. Pak Trisno. Ya, Untuk yang sekolah bebas perundungan itu harus masuk di dalam materi pembelajaran. Itu harus masuk ke dalam mapel informatika, PKK, sama profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Itu harus masuk di dalam itu. Nanti dicari aja, diselipkan di mana, boleh dikembangkan di dalam ditambahkan, kan ada tema 9 itu tetap, tapi nanti kegiatan dimasukkan di dalam, boleh dikembangkan di budaya kerja. Jadi nanti saya minta tolong tim yang 10 ngajar profil pelajar Pancasila dan budaya kerja itu betul-betul mengikuti yang akan nanti didiklatkan. Ada 10 orang yang sudah masuk di sekolah untuk betul-betul menguasai di materi, terutama penambahan untuk anti perundungan. Mungkin itu tambahannya Pak Trisno. Nanti sambil kita bantu untuk mencari info-info baru tentang anti perundungan dengan gerakan sekolah menyenangkan. Begitu saja Pak Trisno, terima kasih. Silakan. ya. Jadi memang benar Bapak Ibu. Di tema-temanya juga ini ada tema 9 itu yang harus kita cari juga ya. Saya juga masih menanyakan ke beberapa kawan yang terkait dengan tema tersebut. Nanti kalau seandainya dapat, kami juga akan dapat share ya Bapak Ibu
sebagai dapat tema wajib, kemudian tema dapat pilihannya. Nah, di samping itu juga tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, berarti yang anti peruntungan dan lain sebagainya mohon dapat nanti dimasukkan dan sebagainya, tapi tekniknya ini yang harus kita sepakati dapat bersama. Seiring dengan nanti Bapak Ibu, artinya yang P3 juga ini akan ada diklat tahap khusus ya, terkait dengan kemungkinannya adalah teknis yang akan dapat dibahas di dalam mapel tahap P3 tersebut. Nah, mudah-mudahan nanti kalau seandainya Bapak Ibu yang 10 orang ini sudah kami usulkan, kemudian sudah mengikuti, nanti akan ada pencerahan di sana. Nah, kalau seandainya memang belum paham dan sebagainya, bisa dapat ditanyakan kepada narasumber. Sekali lagi, karena kita sama-sama masih proses baru, ya belajar sebagainya, jadi saling sharing informasi dengan sekolah-sekolah yang lain. Itu Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut. Kalau seandainya tidak ada pertanyaan Bapak Ibu ya, kita sharing. Nah, ini Pak Fajar. Halo Pak Fajar. Ya Bu. Jadi Pak Fajar, saat misalnya Pak Tisno berbicara, bolehkah ada peserta yang boleh langsung bertanya Pak Fajar saat pemateri bertanya, menyampaikan materi, apakah diizinkan peserta untuk langsung bertanya mumpung ingat gitu, boleh tidak? Silakan Bapak Ibu, guru sasar peserta. Jadi ketika Pak Tris menyampaikan materi mengenai penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan, silakan memencet tombol angkat tangan. Ya. Seperti ini ya. Nanti selanjutnya saya akan persilakan ya untuk Bapak dan Ibu, mungkin ada pertanyaan atau ada tanggapan. Jadi persilakan, jadi karena memang materi ini cukup menjelimet kata Pak Tris. Jadi ketika ada yang memang ada yang kurang jelas, nah silakan untuk menekan tombol angkat tangan untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapan. Begitu. Makasih Pak Fajar. Silakan Pak Tris. ya. Baik Bapak Ibu, ada yang perlu kita diskusikan jadi Bapak Ibu sampai sejauh ini? Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan kurang jelas mengenai kurikulum operasional satuan pendidikan atau mungkin tanggapan, silakan langsung nyalakan saja mikrofonnya, sampaikan tanggapan ataupun pertanyaannya. Pak Kris, Silakan Bu Widi, silakan. ya, boleh ditanya? Masalah visi dan misi terutama untuk pembelajaran bahasa Inggris ini sangat berpengaruh karena dalam capaian pembelajaran itu sangat umum sekali. Jadi visi misi inilah yang bisa menentukan ke arah mana sebenarnya mau disampaikan materi ke anak. Contohnya ya, kalau misalnya kelas 1 itu kan masih umum materinya, masih sama seperti SMP. Cuman kalau yang kelas 2 sama kelas 3 ini kan kalau bahasa Inggrisnya sudah tergantung sekolah. Sekolah mau mencetak anak yang mempunyai kemampuan bahasa Inggris seperti apa. Itu kata dari BI di bahasa Inggris itu tergantung dari visi dan misi sekolah nanti. Ini sudah ke bahasa Inggris khusus, misalnya TKR sudah bahasa Inggris ISP yang TKR. Kalau misalnya yang tentang pengolahan udah bahasa Inggris yang tentang pengolahan. Jadi tidak sama lagi antara bahasa Inggris yang diajarkan di TKR dengan bahasa Inggris yang diajarkan di TPHP gitu. Jadi ini sangat berpengaruh sekali visi misi dari sekolah kita nanti nih ke materi apa yang dikasihkan guru nanti itu Pak. Kalau menurut tangkapan saya, tetapi kalau di capaian pembelajaran di kelas satu masih sama dengan SMA. Jadi apa yang disampaikan di SMA itulah yang disampaikan di kelas 1. Nah, itu perlu dipikirkan Pak.
nanti untuk terutama yang untuk kelas 2 dan kelas 3 yang nanti kelas 1 naik kelas 2 dan kelas 3. Baik, ya. Memang betul ini jadi ada berdasarkan fase-fasenya, ada fase E dan fase F. Fase E itu diperuntukkan untuk kelas 10. Jadi untuk kelas 10 itu memang masih umum bahasa Inggrisnya, jadi sama dengan dapat SMA. Mungkin kalau seandainya saya memahami apa yang belajar apa bahasa Inggris ini, mohon maaf istilahnya yang berkaitan umum itu mungkin tentang tenses, kemudian apa vocabulary dan lain sebagainya itu kali Pak. Saya dapat tidak paham betul tentang apa masalah apa bahasa Inggris dan sebagainya, sehingga itu yang harus dapat dikuatkan di apa namanya kelas 10. Hal-hal yang bersifat mata pelajaran bahasa Inggris yang umum. Namun tatkala sudah masuk ke kelas 11 dan 12, ini yang sudah masuk ke arah apa kejuruan. Bahasa Inggrisnya bahasa Inggris tapi kejuruan gitu. Nah, makanya kemudian saya juga di dalam hal apa strateginya itu adalah saya mengelompokkan, artinya guru-guru berdasarkan kejuruan. Nah, sehingga nanti di dalam hal mengajar artinya memudahkan yang bersangkutan di dalam hal mengantarkan anak sesuai dengan spesifikasi ataupun karakteristik dari program kalian masing-masing begitu. Ya, kemudian masalah visi misi memang betul Bu Widi itu digantungkannya tergantung dari visi misi dan tujuan. Ya, tujuan dari sebenarnya apa sih satuan pendidikan tersebut, visi misinya. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan misalnya bahasa Inggris, nanti ini sebagai gambaran saja mungkin. Misalnya mau visi misinya itu saya pingin lulusan SMK itu pandai conversation bahasa Inggris. Berarti pada saat lulus kemudian dia sudah pandai untuk conversation-nya. Nah, itu yang harus diterjemahkan ke dalam mapel-mapel. Artinya visi misi itu yang harus diterjemahkan. Berarti bahasa Inggris bagaimana caranya, strategi di dalam hal pembelajarannya pun harus mengarah ke visi itu. Dia harus pandai conversation misalnya. Nah, gitu loh. Nah, itu apa yang dimaksud. Nah, di dalam hal pembentukan visi misi memang kita akan berembuk lagi. Memang ini belum dapat kita mulai Bapak Ibu ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Kepala Sekolah untuk merapatkan barisan dulu di manajemen, di rapat manajemen untuk membahas apa sebenarnya visi misi kita ini dihubungkan dengan SMK PK ini. Apakah yang visi misi yang lalu itu sudah artinya kita kaji, kita revisi, nah, kemudian seperti apa. Nah, itu Bu Widi untuk tanggapan saya terkait dengan mapel. Terima kasih Pak. Itu maksud saya seperti itu. Ya, nanti begitu. Nanti kita floorkan juga. Artinya memang visi misinya itu apa ini? Ini kan ya, dan seluruh stakeholder guru mata pelajaran itu harus nanti menunjang visi misi yang sudah kita buat. Nah, jangan sampai begini. Nah, ini kita sosialisasikan juga. Artinya visi misi dari selama ini kemungkinannya adalah visi misi dari kita itu kadang nggak tahu juga apa ya sebenarnya tujuannya apa sih, visi misinya apa sih yang selama ini, dan ini harus disosialisasikan kepada guru warga sekolah termasuk gurunya, sehingga guru tahu nanti model ataupun strategi pembelajarannya itu harus mengarah ke arah sana gitu. Nah, ini yang kita akan dorong. Nah, supaya nanti mengajar tujuannya dalam
merumuskannya pun harus sudah mengarah pada visi misi dan sekolah. Itu Bu, ya. Terima kasih Bu Idi. Mungkin ada yang ingin menanggapi kaitan dengan mata pelajaran dengan kaitan dengan visi dan misi yang nanti ditetapkan oleh sekolah tadi bahasa Inggris. Tidak ada tanggapan dari Ya, Pak rekan-rekan? Fajar. Nah, silakan Pak Saprian. Ya, Silakan. terima kasih Pak Fajar. Pak Tris, jadi untuk bahasa Inggris itu kan di kelas 11 itu kan sudah mengarah kepada kejuruan atau teknisnya atau bahasa Inggris teknik. Kalau untuk NKPI, TKPI itu kan standarnya adalah SMCP, Standar Maritim Communicate Pers. Itu berdiri sejak tahun 1958. Jadi bahasanya adalah bahasa Inggris maritim. Jauh sebelum SMKPK ada, bahasa Inggris maritim ini sudah ada, bahkan sebelum tahun 1958. Jadi kalau untuk yang ngajar di NKPI, ya mungkin saran saya bahasa Inggris maritim itulah, karena di visi dan misi kita menciptakan lulusan berstandar nasional dan bertaraf internasional. Berarti standarnya yang kita capai adalah standar IMO ini, SMCP yang tahun 1958 sampai detik ini masih berlaku di seluruh sekolah kemaritiman dan pelayaran secara internasional. Saya kira itu Pak Fajar, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Saprian. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Trisno. Ada di sana harus mencantumkan TOEFL atau bagaimana Pak? Saya sendiri belum memahami apa yang tadi standar IMO untuk bahasa Inggris di Pelautan. kemaritiman itu, pelautan. Nah, jadi dia kan begini nih Pak Tris, untuk kita tergantung. Sekarang kan TOEFL itu ada beberapa negara yang tidak menginginkan hal itu. Ada yang memerlukan, misalkan contoh ada beberapa SMK tapi bukan di tempat kita yang lulusnya bekerja di Australia atau di Eropa. Itu mereka menggunakan IELTS. Jadi nilainya itu minimal 450 sampai 500. Nah, jadi kalau untuk biasanya itu setelah keluar dari lembaga pendidikan dia mengikuti semacam kursus yang diselenggarakan oleh lembaga diklat atau kursus yang terapprove, yang diakui sertifikatnya, sertifikat bahasa Inggrisnya, IELTS-nya itu untuk bekerja di luar negeri atau negara tujuan untuk dia bekerja. Saya kira itu Pak Tris. Ya. Berarti memang harus kemampuan bahasa Inggrisnya harus ya, harus lebih tinggi. Karena tujuannya nanti kita sampaikan berarti kan termasuk juga Islam dapat di bidang dapat kemaritiman, karena ini yang bersifat internasional dan sebagainya, sehingga nanti artinya guru yang mengajar dapat di situ pun sudah mengarah ke arah sana gitu loh. Ini yang harus dapat kita dapat pahami, dapat bersama. Sudah mengarah dapat ke arah sana. Gitu ya. Terima kasih Pak Sapriun atas masukannya. Nanti kita akan godok juga istilahnya dapat di manajemen ya, untuk dapat merumuskan apa poin-poin yang harus dapat kita rumuskan di dalam visi misi gitu. Ya. Terima kasih. Ada pertanyaan nih Pak Tris dari Bu Titin. Ya, boleh. Di kolom chat. Pertanyaan, apa poin terpenting dari sebuah visi sekolah Pak Tris? Visi. Baik, kita Bu Titin, mana Bu Titin? Bu Titin, halo Bu Titin. Halo. Nah, jadi ada tadi kolom chat, Bu Titin menanyakan apa poin terpenting dari visi sekolah. Mungkin silakan Pak Tris. Mungkin bisa dibuka lagi ke bagian penyusunan visi. Penyusunan visi. Nah, ini. Bentar.
Silakan Bapak Ibu ya, kalau ada pertanyaan bisa juga melalui kolom chat seperti Bu Titin ini menanyakan Baik. mengenai poin terpenting dari visi sekolah di kolom chat. Jadi perbedaan antara visi, misi, dan tujuan udah ada apa di sana, Bapak Ibu ya. Jadi visi itu adalah dikatakan bahwa cita-cita apa kita itu apa itu masuk dalam visi. Tetapi di dalam tapa visi tersebut dia harus realistis. Nah, realistis harus tampak realistis, ya, mudah dipahami, relatif singkat, ideal, dan berfokus pada mutu serta memotivasi setiap pemangku atau pemilih. Ya, jadi visi itu juga harus memberikan arahan motivasi dari di sana. Karena cita-cita ini berupa apa cita-cita, mau cita-citanya apa sekolah apa kita ini kan gitu. Jadi harus apa realistis, itu apa yang harus poin apa yang harus kita pahami apa bersama. Nah, kemudian apa singkat, mudah dipahami, jangan ya nanti kita yang anu lah. Artinya poin-poin ini apa yang harus kita apa namanya sebagai apa standar dalam penyusunan apa visi tersebut. Nah, visi apa yang ada kita ini kan sudah ada termasuk di sekolah kita ini. Nah, saya bacakan saja. Coba dibaca. Untuk apa visinya ini ya. Visi dari SMK Negeri 2 Ketapang ini adalah menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan berstandar nasional atau internasional, berprestasi, berkepribadian mulia, beriman dan bertakwa, serta peduli lingkungan. Nah, itu ya, sebagai lembaga, menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan berstandar nasional dan internasional, misalnya tapi seperti itu. Nah, apakah kemudian ini menganut prinsip dari penyusunan tapa visi ini belum kan itu. Ini yang nanti tapa kita bahas atau kita sesuaikan, gitu. Kita tapa sesuaikan. Visi kita tuh udah bagus, Pak Tris. Ya, silakan Pak To. Ya. Ya. Pak To dari redaksi kalimatnya. Ada revisi enggak? Kira-kira. Nah, sebenarnya itu udah bagus, sudah cocok, singkat, padat, mudah dipahami, itu udah jelas itu. Sudah sesuai dengan prinsip Ya, penyusunan sesuai dengan visi ya Pak. kaidahnya. Dan kalimat itu realistis, sederhana, singkat, dan berfokus pada mutunya tadi Pak To ya. Ya, Bu Titin mungkin ada ingin menanggapi? Bu Titin? Oke, terima kasih Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau di apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tris tadi, di sini adalah visi hal yang saya tanyakan kan poin terpenting. Poin penting. Nah, kemarin kan dalam soal pretest itu kan Pak, dari soal itu kan ada keluar apa yang menjadi poin dalam visi. Di situ ada 4 alternatif jawaban. Kira-kira yang paling tepat itu yang mana, Pak? Menggambarkan bagaimana siswa menjadi subjek atau sebagai jawaban kekhawatiran stakeholder. Nah, di situ dari 2 kalimat ini kan yang menjadi cita-cita bersama itu yang mana, kalimat yang mana gitu, yang dalam proses penyusunan visi kurikulum sekolah. Terima kasih Pak Tris. Makasih Mas Fajar. Ya, sama-sama Bu Titin. Silakan Pak Tris, mungkin langsung ditanggapi. Baik. Ada yang membantu tamu saya, Bapak Ibu dari peserta dulu. Silakan Bapak Ibu ingin ya. menambahkan tadi mengenai pertanyaan dari Bu Titin nih, poin terpenting dari visi sekolah itu. Ya. Apakah gambaran kekhawatiran dari stakeholder atau memang kepada subjek dari peserta didik itu? Ya, Itu Bu Titin Pak. tadi ya? Ya. Silakan. Kalau saya Silakan, Pak sih melihat itu begini Pak Wadar, sebenarnya visi dan misi sekolah itu adalah kekhawatiran oleh stakeholder. Jadi stakeholder itu menginginkan
outputnya itu seperti apa. Jadi sebenarnya itu adalah visi dan misi itu kepentingan pemangku penting atau stakeholder itu sendiri. Nah, itu merupakan jawabannya kalau menurut saya dan referensi yang saya pelajari. Saya kira itu Pak Fajar, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini menurut Pak Sion tadi lebih kepada gambaran kekhawatiran dari stakeholder, karena ini konsep tadi cita-cita bersama Pak, sebenarnya cita-cita bersama di masa mendatang dari warga satuan pendidikan yang nanti dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Mungkin ada yang lain, silakan. 100 untuk Pak Saprian. Terima kasih Pak Sul. Pilihannya apa saja Pak Bu Titin dari Bu Titin ADC? tadi, coba bisa diulangi Bu Titin tadi, yang masih bingung tadi antara tadi satu subjek tadi, satunya kekhawatiran stakeholder, mungkin diperjelas lagi Bu Titin, silakan. Kawan-kawan bisa menanggapi. Apa yang menjadi hal penting dalam sebuah visi? Satu, menjawab kekhawatiran stakeholder satuan pendidikan. Dua, terdiri dari minimal 2 kalimat ringkas. Yang ketiga, menggambarkan lingkungan dan fasilitas satuan pendidikan. Yang keempat, menggambarkan bagaimana siswa menjadi subjek dan tujuan jangka panjang. Yang menjadi yang merupakan cita-cita bersama itu tergambar di dalam kalimat yang mana? Yang keempat gimana? Yang keempatnya? Empat tuh siswa menjadi Menggambarkan bagaimana siswa menjadi subjek dan tujuan jangka panjang. Nampaknya yang keempat itu. Nah, saya kan ragu antara jawaban nomor 1 dengan 4. Nah, sama dengan jawaban Pak Saprian sama saya. Cuma gitu kan cita-cita tadi berdasarkan keterangan yang sudah Pak Tri sampaikan kan cita-cita bersama. Tujuan jangka panjang kan juga cita-cita. Menjawab kekhawatiran kita kan supaya apa yang menjadi tujuan jangka panjang itu ya kekhawatiran itu terjawab juga. Jadi dari kalimat ini mana yang menjadi yang paling benar gitu. Terima kasih Pak Fajar. Ya, sama-sama Ibu Titis. Mungkin ada rekan-rekan, mungkin ada 4 pilihan tadi. Ya, poin terpenting dari visi apa? Apakah gambaran kekhawatiran dari stakeholder sudah bersama? Selanjutnya, apakah hanya terdiri dari minimal 2 kalimat ringkas? Selanjutnya, apakah menggambarkan mengenai lingkungan sekolah atau memberikan gambaran mengenai siswa sebagai subjek? Kalau saya tujuan pendidikan. Silakan Widi. Saya bisa jawab. Ya. Kalau saya Pak lebih memilih ke yang menurut saya ya Pak ya. Lebih memilih kepada yang nomor 4 siswa sebagai subjek untuk Kalau menjawab kekhawatiran, nampaknya namanya khawatir itu kan sesuatu yang menakutkan menurut saya. Yang ini bisa terjadi ini. Sedangkan visi itu kan sesuatu yang ingin kita capai. Sesuatu setelah selesai anak-anak SMK 2 mau kita seperti apa itu di visi. Nah, menurut saya lebih ke yang siswa sebagai subjek menurut saya, tapi nggak tahu teman-teman yang lain. Ya, terima kasih Bu Widi. Ya, kalau saya sama seperti Bu Widi, saya kembali kepada prinsip penyusunan kurikulum usaha satu pendidikan. Ada 5 prinsip ini. Nah, prinsip pertama itu berpusat pada peserta didik. Jadi memang visi itu disusun memang tujuannya untuk subjeknya peserta didik. Ini seperti ini yang SMK 2 Ketapang ini visinya menjadi lembaga pendidikan pelatihan yang berstandar nasional, internasional, berprestasi, berkepribadian mulia, dan peduli terhadap lingkungan. Intinya subjeknya tadi utamanya adalah peserta didik. Kalau saya tadi, kalau kemarin jawabnya Bu Jamlatinnya poinnya pilihannya keempat kalau saya ini. Mungkin rekan-rekan yang lain ada yang berbeda, silakan. Pak Fajar. Ya, silakan Bu Ratnadia. Kalau saya juga cenderungnya lebih setuju ke yang menggambarkan bagaimana siswa menjadi subjek dan tujuan jangka panjang. Karena menurut saya visi itu kan kalau istilah lain itu adalah pandangan jauh ya. Visinya ke sekolah kita itu akan dibawa kemana misalnya. Ya. Kemudian visi di sini juga bisa menggambarkan masa depan. Maksudnya masa depan sekolah kita ke depannya nanti itu bagaimana ya, tentunya ya itu tadi tetap subjeknya jangan dilupakan, yaitu untuk
siswa. Kembali lagi ke siswa. Kalau saya sih cenderung untuk menggambarkan bagaimana subjek dan tujuan jangka panjang. Itu saja Pak Fajar. Iya, terima kasih Bu Dia. Ini sama ya, seperti saya dan Bu Widi. Tapi kalau Pak Surya tadi lebih kepada gambaran mengenai kekhawatiran stakeholder untuk mencapai tujuan cita-cita bersama. Oke, Pak Tris ingin Ya, ini Pak Tris, sebelum ke Pak Tris, Pak Fajar saya tambahin lagi. Silakan Pak sedikit. Saprian. Jadi begini, kenapa munculnya SMKPK ini? Apakah SMKPK itu muncul dari kekhawatiran dari warga sekolah atau manajemen sekolah di seluruh Indonesia? Tentu kan tidak. Bahwa ini kan munculnya dari stakeholder, ya, yang dirumuskan oleh Pak Dirjen Vokasi, Pak Wikan. Nah, inilah yang harus kita implementasikan di lapangan. Berarti kan ini benar-benar menjawab kekhawatiran stakeholder kepada lulusan SMK. Setiap ada sering kita berbicara, membaca di media sosial lulusan yang banyak tidak terserap di dunia kerja atau SMK ini ternyata presentasi tingkat kepenganggurannya lebih tinggi dibandingkan lulusan SMA. Nah, inilah visi yang dirumuskan oleh Pak Dirjen sehingga kita bisa mengimplementasikannya, sehingga ya berbagai cara dengan kita bekerja sama dengan Ibuka sehingga lulusan kita akan terserap. Nah, jadi inilah yang dimaksud menjawab kekhawatiran stakeholder menurut saya yang saya pahami. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Supriwan. Nah, tadi Bu Titin bingung kan antara poin ke-1 sama poin ke-4. Kira-kira mana yang paling tepat ini? Itu poin terpenting dalam kita menyusun ya sebuah redaksi dari visi sekolah kita nanti. Ketika nanti kita akan melakukan revisi. Kalau saya dapat kembalikan lagi pada merdeka jawabannya. Ya, Merdeka jawabannya. Kembalikan Artinya, ke kunci. artinya apa begini? Artinya apa begini? Ini kan terhadap apa pemahaman. Alasannya saya pribadi kalau melihat apa kata kunci dalam visi itu adalah ada di sini ada peserta didik, staf guru, sehingga saya lebih cenderung artinya peserta didik ini adalah sebagai outputnya atau outcome-nya apa yang harus dicapai oleh visi dari sekolah itu. Jadi peserta didiknya mau dapat dimanakan itu tadi, mau harus punya kompetensi seperti apa. Nah, ini yang harus masuk dalam hal-hal penting yang tercantum di dalam visi gitu. Karena outcome kita itu adalah di peserta didik. Nah, mau mencetak peserta didik, mau jadi apa sih dia nih setelah lulus SMK ini, sehingga kita yang sebagai pencetaknya tersebut ada bahan baku, kemudian kita cetak, kita mau buat kue dan lain sebagainya, misalkan mau menjadi itu yang artinya dalam penyusunan visi misi itu harus memang menganut bahan bakunya apa, bahan baku itu seperti ini mau dijadikan apa ini gitu loh, mau dijadikan apa, mau berkompetensi apa dan lain sebagainya, itu harus dapat dicantumkan di dalam visi karena sebagai cita-cita dapat kita bersama tadi. Tapi saya rasa ini saya kembalikan lagi pada arti merdeka pilihan lah. Nanti jangan sampai kemudian saya artinya menyampaikan ini kemudian ada pendapat dan sebagainya, ya monggo saja. Tapi kalau saya dapat ditanya itu adalah jawabannya ya. Jadi jelas ya Bapak Ibu. Ya, bagaimana Bu Titin? Apakah sudah menjawab kebingungan mengenai poin terpenting yang terdapat pada soal pretest kemarin? Bu Titin gimana? Oke, lanjut. Sudah Pak. Oh, Terima kasih. sudah dapat gambaran Bu ya dari materi yang kita pelajari pada hari ini berkaitan dengan visi dan misi. Oke, silakan Pak Tris, bisa dilanjutkan. Oke, Bapak Ibu, kita agak cepat saja Bapak Ibu untuk organisasinya. Cepat.
ini pengorganisasian Bapak Ibu. Kemudian langkahnya. Nah ini, jadi Bapak Ibu, jadi untuk mencapai itu tadi ya, jadi untuk mencapai profil pelajar dapat Pancasila, kemudian dapat visi misi dan lain sebagainya itu di dalam pengorganisasian pelajar itu ternyata kita ada 3 Bapak Ibu, yaitu melalui kegiatan intrakurikuler, kemudian ada ekstra, kemudian ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila gitu ya. Nah, intrakurikulernya itu adalah pembelajaran seperti hanya pelajaran apa biasa yang kita lakukan dalam keseharian. Jadi kita memberikan berdasarkan dari mapel-mapel atau muatan pelajaran apa yang ada, yang tercantum dalam struktur kurikulum. Nah, ekstrakurikulernya juga apa begitu ya. Ini tentunya dapat disesuaikan dengan minat dan bakat dari siswa. Nah, ini yang proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini apa yang makanya kemudian akan dituangkan di dalam mata pelajaran ya. Nah, demikian juga ini tentunya budaya sekolah juga ini yang harus ditanamkan kepada anak-anak gitu ya. Jadi tentunya pengorganisasinya itu adalah melalui 3 kegiatan pembelajaran ini. Ada intra, ada ekstra, kemudian ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Gitu. Nah, ini program-programnya yang 3 program tersebut ya. Nah, untuk mencapai itu tentunya ini dapat dirancang Bapak Ibu tentunya ya di dalam tahap pembelajarannya ya. Ini sudah disampaikan sebenarnya rencana pembelajarannya bagaimana untuk membuat ATP alur tujuan tahap pembelajarannya, kemudian rencana pembelajarannya dalam modul ajar gitu ya. Ini sudah disampaikan juga. Ini juga ini waktu belajar. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Pak, terus ada Pak Junid ingin ke tangan. Silakan Pak Junid, Oke, jadi mau nanya Pak Tris terkait ekstrakurikuler. Itu kan ada dalam. Nah, ekstrakurikuler. Saya mau memastikan aja. Kira-kira untuk ekstrakurikuler ini kan kemudian kan kadang-kadang kan kalau di tempat kita itu kan belum clear ya. Yang mau saya pastikan yang pertama perencanaannya. Nah, kira-kira seperti apa? Yang kedua sertifikasi pelatihnya. Kira-kira ke depan itu kan bakal berpengaruh atau tidak? Jika memang kemudian berpengaruh, tolong diperhatikan. Jangan sampai hal-hal yang sebenarnya bisa dibereskan saat ini berhadapan sama yang di depannya. Gitu aja Pak Tris. Terima kasih Pak Tris. Ya, terima kasih Pak Junid. Langsung ditanggapi Pak Tris kaitan dengan ekstrakurikuler. Jadi itu tadi dalam hal tujuan kita itu kan istilahnya memberikan pembelajaran kepada anak kompetensi. Demikian juga dia harus mempunyai jiwa P3 profil pelajar Pancasila tersebut. Nah, ada 3 kegiatan yang bisa dapat dilakukan oleh sekolah tersebut, yaitu ada intra kurikuler, kemudian ekstrakurikuler, kemudian penguatan P3-nya itu. Nah, terkait dengan ekstra kurikuler itu memang kita di masa pandemi seperti ini juga harus mematuhi aturan-aturan yang ada dalam
pemerintahan juga. Artinya memang di masa pandemi ini yang kegiatan ekstrakurikuler ini banyak terhalang, artinya nggak bisa melaksanakan tatap muka dan sebagainya. Nah, saya juga dapat sepakat sebenarnya dalam hal untuk menguatkan misalnya yang ekstrakurikulernya, sertifikasi dari pelatih dan sebagainya juga harus betul-betul ditingkatkan sebenarnya untuk agar anak lewat kegiatan ekstrakurikuler ini adalah kemudian betul-betul misalnya bisa mencerminkan tujuan dari pendidikan tahap nasionalnya, yaitu satu dapat mempunyai kompetensi itu bisa dapat melakukan sikap, kemudian pengetahuannya, kemudian keterampilannya, demikian juga karakter dari peserta dapat didik. Nah, itu harus dapat dibangun, termasuk juga adalah profil pelajar Pancasila. Sehingga dengan yang pelatih yang mungkin tadi dapat diusulkan sertifikasi dan lain sebagainya, itu adalah langkah yang lebih maju lagi, untuk bisa mewujudkan itu. Tapi artinya kita bergerak saja dulu, Pak Junet, di selain yang ada sekarang kita optimalkan sambil artinya bisa menaikkan level lah dari yang membidangi tentang ekstrakurikuler. Kemungkinannya itu karena ini juga domain dari kesiswaan, nanti kami pun akan berkolaborasi, artinya kemudian sharing pendapat dan sebagainya, agar kemudian tujuan dari pendidikan itu kemudian dapat menumbuhkan profil pelajar Pancasilanya, kemudian karakternya juga itu akan muncul. Nah, saya yakin yang di Pramuka juga udah bagus kegiatannya, kemudian jiwa karakter, kemudian profil pelajar Pancasila nampak gitu. Nah itu Junet ya, nanti kita sharing bersama. Kebetulan Pak Junet juga kan ada di kesiswaan ya. Enak Pak Junet? Oke Pak, terima kasih Junet, Pak. bagaimana? Oke, sama-sama Pak Junet. Lanjut Pak Tris. Baik. Jadi ini Pak Fajar. Ya, gimana Bu Erini? Silakan. Saya raise hand tuh. Ya Bu, silakan Bu. Jadi menambahkan yang Pak Junet tadi, Pak Junet memang salah satu program sekolah untuk peningkatan kompetensi guru adalah dengan mengikutkan guru mengikuti pelatihan, misalnya pramuka. Pelatih pramuka tentunya akan dikirim ke yang pelatihan yang latihan dasar itu loh. Nah, itu latihan dasar LDK ya namanya, latihan dasar kepramukaan itu. Jadi memang kita tambah Pak Junet. Yang kedua misalnya tari Bu Astika itu karena sertifikasi guru tari di sini juga tidak ada, ya kita mengambil guru yang minimal S1 tari, karena Pak Astika adalah guru matematika. Jadi kita berusaha untuk bagaimana seorang pelatih di ekstra itu mempunyai katakanlah kompetensi atau pelatihan, minimal ada pelatihan untuk melatih siswa di bidangnya. Jadi juga tidak bisa katakanlah hanya berdasarkan dari katakanlah Bu Astika pandai nari, tetapi karena juga latar belakang Bu Astika dalam matematika, kita juga mengambil orang luar untuk melatih nari. Artinya kita berusaha untuk peningkatan kompetensi kawan-kawan guru dalam hal untuk melatih ekstrakurikuler. Katakanlah futsal, Pak Rianto itu sudah punya sertifikat olahraga
bahkan mungkin baik tenis maupun futsal Pak Parianto sudah mempunyai, jadi pelatihnya Pak Parianto. Jadi seperti itu. Jadi bukan hanya mencintai tetapi juga terstandarkan. Seperti kawan-kawan guru kejuruan, kawan-kawan guru kejuruan itu sekarang tuntutannya adalah mempunyai sertifikat asesor, bukan hanya metodologi. Jadi tidak cukup asesor metodologi, asesornya harus ditambah dengan asesor teknis. Makanya di dalam Rensa kita harus tercantum untuk peningkatan kompetensi guru kejuruan itu adalah asesor teknis. Karena kebetulan Kalimantan Barat juga akan membuka ini kayak bukan BLK, lembaga sertifikasi Kalimantan Barat untuk menuju kompetensi dunia kerja. Artinya itu sudah match dengan baik itu di kejuruan, di ekstra maupun di mata pelajaran yang lain, mungkin ke arah memang sertifikasi. Dan itu tambahan saya Pak Trisno, terima kasih. Terima kasih Bu Rini. Baik Bapak Ibu, itu ini sinyalnya belum kerem. Ada sebenarnya ada satu slide-nya. Apa ini? Enggak masalah. Tetap muncul di enggak mau menghentikan nanti. Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini dapat slide yang terakhir sebenarnya ya. Ini tentang komponen apa saja. Komponennya dapat meliputi nanti karakteristik satuan pendidikan, ada visi misi tujuan, kemudian ada penelitian dan rencana pembelajaran. Itu yang harus, kemudian pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Nah, khusus untuk pendampingan Bapak Ibu, ini perlu sepakati secara bersama. Nah, ini Bapak Ibu sudah terbaca Bapak Ibu. Nah, ini rencana pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional ya. Kaitannya pendampingan, karena yang namanya membuat kos ini perlu pendampingan dan evaluasi Bapak Ibu. Nah, ini kriteria tadi yang harus kita kerjakan ya, harus kerjakan dalam hal merumuskan kos itu tadi. Diantaranya adalah tentang menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Di sini ya ada untuk mengumpulkan data analisis lingkungan belajar, sistem pembiayaan daerah dan pemerintahan. Demikian juga mengumpulkan data analisis kebutuhan sekolah, dilihat dari peserta didik, guru dan tenaga pendidiknya, sarana prasarananya juga ini harus dapat dikumpulkan. Ini hal-hal ya.
Nah, kemudian merumuskan formulasi ke dalam kos. Jadi redaksionalnya seperti apa. Nah, ini yang harus artinya kita lalui. Nah, ini tanggalnya Bapak Ibu, kemarin kami ini di pelatihan, artinya ini di pelatihan Bapak Ibu menetapkan tanggal ini. Nah, kalau seandainya yang ini berkaitan dengan kita, ini yang harus dapat dikaji ulang. Nah, sampai dengan kapan gitu. Termasuk juga kriteria dari merumuskan visi, misi, dan tujuan. Jadi karena ini bersifat pendampingan juga, ini ya, artinya orang-orang yang akan merumuskan visi misi sekolah yang tergabung di dalam tim pengembang kurikulum. Nah, ini harus dilakukan ya. Nah, termasuk juga kriteria menentukan pengorganisasian pembelajaran di sana. Nah, ya, menganalisis kebutuhan belajar, analisis kebutuhannya. Nah, ini berisi tentang timing ataupun waktu-waktu. Nah, kalau seandainya udah didampingi, kemudian ada evaluasi untuk review apakah betul sudah betul ataupun belum apa yang sudah dilakukan untuk pendampingan tersebut ya, ini review, dievaluasi. Ini rundown kegiatan yang harus kita lakukan di dalam penyusunan kos Bapak Ibu ya. Nah, untuk itu apakah kita perlu merumuskan tagline-nya Bapak Ibu? Halo? Atau memang ini di saja kali ya, di manajemen, karena kita kan di manajemen dulu. Tapi yang jelas begini alurnya Bapak Ibu di dalam hal penyusunan kos ya, menganalisis dari berbagai konteks karakteristik dari satuan pendidikan itu sendiri. Tujuannya adalah untuk nanti merumuskan visi misi dan tujuan dari satuan pendidikan maupun program ya. Nanti insya Allah kita akan ketemu nanti di rapat manajemen untuk menentukan tagline dari ini. Itu saja mungkin Bapak Ibu, sampai di pendampingan, evaluasi, dan pengembangan ya. Demikian Bapak Ibu penyampaian materi dari Pak Trisno mengenai penyusunan kurikulum urusan satuan pendidikan ya, karena waktu kita terbatas ya. Kita untuk materi Pak Trisno kaitan dengan kos sampai jam 10. Nanti selanjutnya kita break sebentar 15 menit, selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi mengenai literasi digital yang akan disampaikan oleh Pak Saka. Saya tutup dengan pantun. Mencari kayu sampai ke Solo, sampaikan oleh Pak Trisno, silakan ambil yang bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Ketua Kelas, Pak Suyono. Cakep. Terima kasih Bapak Bu. Maaf atas kemana Pak? halusannya. Tepuk tangan dulu buat Pak Tris. Terima kasih. Tangan dulu kita buat Pak Trisno. Kameranya Bapak Ibu kita foto dulu. Pak Maksa ingin mendokumentasikan. Pak Fajar mohon difoto karena untuk laporan ke pusat harus ada foto. Minta tolong Ya. kameranya Bapak. Silakan Bapak Ibu bentar aja, 1 menit. Pak Mirwan, tolong Pak Mirwan. Halo Pak Mirwan, jangan Pak Mirwan jalan-jalan pula.
Kita ambil foto dulu Bapak Ibu. Nah, tolong, karena ini hari ini harus ngupload laporan ke aplikasi saya. Siono. Hanya Pak Hal ya. Pak Kolek. Pak Siono. Pak, ketua kelas mana nih? Ya Pak Siono. Kamera Pak Jo udah Kameranya. dibuka tapi belum mau gitu, belum mulai. Tadi muncul Pak. Tadi muncul Pak Jo. Langsung Apa, ke Ini udah saya hidupkan lagi. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, sudah? Bapak Ibu silakan kita istirahat sebentar, break sebentar 15 menit. Selanjutnya akan dilanjutkan materi literasi digital yang disampaikan oleh Pak Saka. Nanti informasinya akan disampaikan di grup hati Bapak Ibu ya. Link jangan gitu. Oke, saya Iri wabillahi taufiq. Ya. Link jangan ditutup. Ya Pak Cok. Link ini aja balik. Enggak, ini linknya tetap saya aktifkan. Kita break sebentar aja. Oke, saya Iri. Ini aja. 20. Ya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat dulu Bapak Ibu sampai 10.20 lah ya. Ya. Ya Pak.